Ini ada Bos Din nih mau apa namanya konsultasi dengan Gus Aji. Silakan Bos Din. Oh ya, siap, siap Bang Din. Mangga, mangga Bang Din. Lanjut aja. Udah apa sekarang? Ya lanjut Gus Din. Oh, Oke, Gus Ajis, ini kan saya udah pegang nih buku apa 13 poin memahami polemik nasab ini kan. Nah, Yang namanya kita pengen tahu jadi apa-apa yang baik yang sekiranya itu menambah ilmu pemahaman kita ya kita pelajari ya kan. Yang pasti bukan menjadikan pengetahuan ini untuk membenci kaum Ba'alawi ya. Bukan. tuh. Nah, kita disclaimer dulu. Gus, ini kan ada di tulisan apa karangannya Gus Hasan ini, Maulana Hasan, baguslah namanya itu kan, terkait dengan kitab Abnaul Imam. Abnaul Imam itu kan kemarin kan sempat dibahas itu Gus. Mungkin di sini saya kasih clue-nya dulu ya Gus ya. Yang membuat saya agak bingung itu di sini Gus. Bahwasanya kitab ini dibuat oleh Ibni Toba ya kan. Nah, dalam narasi yang dibuat di sini kan pengarangnya itu kan hidup diperkirakan tahun 99. Kakek buyutnya begitu kan. Lalu yang pengarangnya itu hidup di abad kelima 478 ya. Nah, mungkin di sini Gus ya, yang ingin saya minta penjelasan dari Gus Jazuli. Ini kan kitab dianggap bahwasanya kitab ini sudah banyak campur tangan penambahan-penambahannya. Nah, di sini kan ada Gus apa namanya diriwayatkan tentang eh, bahwasanya seorang ahli nasab itu kan manakala dia memberikan satu titik-titik, garis-garis atau merah-merah itu mencerminkan bahwasanya kitab tersebut nasabnya atau apa keturunannya itu termasuk diragukan. Nah, dalam hal ini mohon penjelasannya ini Gus. Secara konkretnya bagaimana memahaminya? Siap. Jadi ini kita tadi yang disebut Bang Din ya, Abnaul Imam bin Syam Al-Hasani wal Husain. Itu karya dari Abdul Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Husaini yang dikenal dengan Ibnu Toba yang wafat tahun 479. Nah, perlu diketahui bahwa kitab ini, eh, versi cetak ini, itu terdapat penambahan dari 4 tokoh, Bang Din. Yang pertama itu Ibnu Sadaqah Al-Halabi. Kemudian ada Aun Muhammad As-Safarini. Kemudian ada Muhammad bin Nasar Al-Magdisi. Kemudian yang keempat itu Yusuf bin Abdullah Jamal. Boleh itu ya. Nah, dan ini di mukadimahnya sebenarnya sudah sudah diuraikan bahwa untuk isi kitab ini sebenarnya sudah tidak sudah tidak ori lagi gitulah. Dan manuskrip itulah yang didapat oleh Yusuf Jamalulail sebelum beliau mentahqiq kitab ini atau di dalam mukadimah tahqiqnya. Beliau juga sudah menegaskan bahwa manuskrip yang didapat oleh Yusuf Jamalulail itu sudah ada penambahan dari 3 tokoh itu, sehingga antara statement dari Ibnu Toba atau 3 tokoh tadi, ada Muhammad bin Nasr Ibnu Sadaqah, kemudian yang satunya Al-Magdisi tadi itu Ibnu Warraq, itu tidak bisa dipisahkan. Mana ini uh, statement dari Ibnu Toba yang merupakan penulis aslinya, dan mana penambahannya. Nah, sayangnya dari Yusuf Jamalulail itu menyatakan bahwa ini tidak masalah. Tidak masalah. Nah, artinya ketika Yusuf Jamalulail mengatakan hal yang seperti ini, berarti itu sudah bertentangan dong dengan kaidah keilmuan itu sendiri. Nisbatul qaul ila qailih gitu, menisbatkan satu pendapat kepada pemiliknya. Nah, sementara ini yang mana? Redaksinya Ibnu Sadaqah, redaksinya Ibnu Toba,
redaksinya Ibnul Warraq, redaksinya Muhammad bin Nasr. Nah itu nggak ketahuan. Dan ternyata dinilai oleh siapa namanya Yusuf Jamalullail itu nggak masalah. Ini saya bacakan redaksinya ini. Ini saya perbesar aja biar kelihatan ya. Ini kitabnya bang. Nah, wala ara fi ma fa'alahu Ibnu Sadaqah al-Warraq, dan saya tidak memandang dalam apa yang dilakukan oleh Ibnu Sadaqah itu isaatan ilal kitab, itu adalah perbuatan yang buruk atau memperburuk kitab, isi kitab. Min haitsu qimatuhu al-maudiyah al-maudu'iyah, dari sisi nilai objektivitasnya. Loh. Wa in kana dzalika ghairu marghubin fi minan nahiyati asyakliyah, ya meskipun dari sisi bentuk itu tidak disukai oleh kebanyakan para ulama, atau dari sisi kesejarahan itu pun juga tidak sama. Ya, tidak disukai juga. Ya, lantaran di sini akan terjadi ini kerancuan. Sesuatu yang dituliskan oleh seorang ulama pada abad ke-13 atau abad ke-12 kemudian dinisbatkan kepada ulama yang hidup pada abad ke-6. Nah, itu kan nggak cocok. Nah, kemudian mengklaim di sini waqad kana hadiran fi ziyadatihi, katanya penulisnya itu sangat hati-hati dalam penambahan-penambahan teks atas kitab aslinya itu. Nah, kemudian lam yatawassa' fiha, dan dia juga tidak terlalu luas dalam kajiannya. Walam yadhhab biha ila ab'ad min asri ibn Inabah, dan juga Ibnu Sadaqah itu pun tidak merujuk kepada kitab yang lebih jauh daripada masanya Ibnu Inabah, artinya di abad ke-9 Hijriah. Wa hiya fi jumlatiha muttafiqatun. Nah, secara isi dalam pandangan atau menurut pandangan yang global itu, atau secara globalnya itu, qulul mawarid wa ummahatul kutub allati alajat al-mawdu' al-ansab mutabiqatun laha. Jadi secara sumber, bahwa semua sumber serta buku-buku dasar utama dalam ilmu nasab, ya, itu sesuai dengan isi kitab ini dan tidak keluar dari isinya dan tidak keluar dari temanya. Wa haqiqatiha wa qad kana nas idzaka yataqarrabuna ila sadatil asyraf wa yahtamuna li ansabihim, dan seterusnya. Artinya, sehingga dengan alasan yang seperti ini justru ini menggugurkan objektivitas atau materi yang asli dari kitab yang ditulis pada abad ke-6 Hijriah itu, Bang. Makanya seandainya di sini pun ketika menyebutkan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, itu tidak bisa menjadi argumentasi, karena kita tidak tahu apakah itu adalah tambahan dari Ibnu Sadaqah, apakah itu redaksi asli dari penulis kitabnya, ataukah itu adalah penambahan dari Yusuf Jamalullail itu sendiri. Nah, coba kita lihat ya dari silsilahnya atau keterangan dari kitab ini. Bentar, itu halaman berapa ya? Mungkin gini, Gus, halo. Ya. Secara redaksinya saja yang kita ingin detail. Ini dalam Abnaul Imam ini, di sini kan di mana namanya itu di covernya itu kan tertulis Abu Muammar ya. Nah, itu yang mengarang kitab Abnaul Imam ini kah itu, Gus? Iya. Redaksi aslinya atau kitab aslinya itu dikarang oleh beliau, ditulis oleh beliau. Dan cuman karena pada abad ke-13 itu kitab ini disalin ulang, kemudian ada penambahan dari beberapa tokoh tadi yang disebut Ibnul Warraq, Muhammad bin Nasr, kemudian Al-Maqdisi tadi itu. Sehingga di sini redaksi asli dari Ibnu Toba ini yang mana nggak jelas di sini, Bang.
Itu Bentar, sehingga Gus. Bentar, Gus. Itu Abu Muammar nih cucunya Ibni Toba atau beliau sendiri ini nama ini, Gus? oke, coba kita lihat di awal ya. Karena di koper itu kan ditulis penulis buku itu namanya Abu Muammar. Ya. Jadi untuk gelar toba-toba itu Ibnu Toba itu adalah apa namanya? Satu nama dari klan gitu ya. Ini coba saya gedekan. Jadi dia Al-Hasani gitu, Bang. Nah, jadi Abul Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Ibrahim Toba bin Ismail bin Hasan dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang meninggal pada tahun berapa ini? Oh, ini yang awal ini. 78. Nah, terus dia punya leluhur namanya Muhammad bin Ibrahim Toba. Yang meninggal pada tahun 199. Nah, kemudian ada Ibnu Toba yang lain, yaitu Muhammad bin Ahmad. Dan ini meninggal pada tahun 322. Di antara yang lain, itu juga siapa namanya? Husain bin Muhammad. Di antara yang lain, itu Abul Muammar tadi yang di awal tadi ya. Nah, artinya untuk Ibnu Toba itu adalah satu gelar keluarga besar keturunan dari Ibrahim bin Ismail ad-Dibaj bin Ibrahim bin Hasan al-Muthanna dan seterusnya kepada Sayyidina Hasan itu. Baik, Nah. Gus. Oke, mungkin poin ini cukup, mungkin kan nanti yang lain juga. Jadi kesimpulannya gini, Gus, saya ingin mengkonstruksikan satu logika berpikir saya gitu kan, Ya. biar tidak Habib Ali bin Abu Bakar Asyakran itu kan menulis kitab Al-Burqa Al-Musiqah ya kan, dengan mengambil riwayat itu dari Al-Janadi ya. Kan begitu ya Gus ya, yang kita Ya. tahu saat ini. Kalaulah klaimnya Gus Aziz Jazuli atau Kiai Iman ini menyatakan kitab Abnaul Imam. Abnaul Imam ini sesuai dengan pernyataan Kiai Imad bahwasanya ini palsu, korelasinya mungkin ke sini ya Gus ya. Seandainya misalkan Abnaul Imam ini benar dan ditulis di tahun 478, ini kan mendekati abad kelima ya Gus ya. Artinya untuk Ali Asyakran sendiri dia tidak akan repot-repot untuk mengambil riwayat itu dari Al-Janadi ya. Mungkin langsung aja dia ke Abnaul Imam, karena kalau memang kitab itu asli ya gitu ya Gus ya. Karena mungkin pada zaman itu kitab itu belum ada, yang tambahan-tambahan itu masih orisinilnya, maka nama Ubaidillah itu tidak tertera di sana. Makanya dia mengambil catatan itu dari Al-Janadi. Bisa seperti itu, Gus? Bisa, sangat bisa, Bang. Saya mungkin akan menambahkan lagi dari judul kitab ya. Kan ini judulnya Abnaul Imam, putra-putra dari imam. Imam siapa ini? Sayyidina Ali bin Abi Thalib maksudnya ya. Di Misra wa Syam, di Mesir dan Syam. Syam itu kan lebih kepada Suriah ya, Syria. Yaitu kota Damaskus lah secara khususnya gitu. Di Misra, di Mesir, Wasyam dan Syria. Nah, sementara kalau untuk Ahmad bin Isanya sendiri itu kan klaimnya Balawi itu dari Basrah. Kenapa disebutkan di sini? Itu artinya nggak sinkron, dari situ aja udah nggak sinkron. Ya. Gitu Bang Din. Benar di sini ada. Dari sisi judulnya aja gitu kan. Artinya ini penambahannya dari mana ke mana gitu. Benar. Ada itu Gus ya. Nggak disebutkan Yaman di situ. Betul. Kan Yaman bukan Mesir, bukan pula Syria gitu kan. Betul. Berarti itu konstruksi logika saya gitu loh Gus. Kenapa Al-Burqa Al-Musiqah itu turut serta diragukan? Karena andai kata memang Abnaul Imam itu benar, maka
Ali Asyakran itu tidak akan mengambil riwayat dari Al-Janadi, maka dia langsung akan ke Abnaul Imam itu. Ya mungkin karena pada saat itu tidak ada ya nama ya redaksi yang masih ori pada zaman itu, maka dia mengambil Al-Janadi. Itu artinya begini, ada kemungkinan Abnaul Imam ini direformasi tulisannya itu di abad-abad ke-13 ke atas, Gus ya. Betul, betul. Di Oh, abad 13. paham, paham. Ini buat literasi, Gus. Jadikan buku saku ini kalau diajak orang diskusikan kuat argumennya. Kalau kalah kan nanti aku tinggal hubungi Gus Ajis. Ya. Siap Bang, siap, siap. Silakan Paris, mau membantah apa dari sisi argumentasi? Paris. Dan mungkin saya tambahin lagi itu, Bang Din ya. Tadi sudah kita bacakan itu dari bukunya. Katakan. Tidak ditemukannya catatan bahwa Ahmad bin Musa itu hijrah ke Yaman. Bahwa kuburannya yang ada di Yaman itu baru diketahui di abad ke-9. Kan begitu kan? Artinya tidak ada catatan itu. Nah, untuk memahami algoritma yang dimaksud itu, kita lihat di zaman sekarang. Bagaimana dengan mudahnya kuburan itu dibalik namakan begitu loh. Nah, kita balikan lagi itu ke masa yang masa lampau itu. Benar juga yang dibilang ini. Ya, bagaimana yang dulu, yang sekarang aja dirubah kok namanya gitu loh Kang Paku algoritma. Iya, perilaku sekarang menandakan perilaku yang dulu, gitu. Tidak terlepas dari perlakuan yang dulu. Nah, tapi Artinya begini, Bos Din. Kalaulah sosoknya ada gitu kan, itu akan gampang loh mencari kesayidan atau enggaknya, seperti halnya misalnya yang terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena Lu baca sosoknya lagi. itu ada, Itu baca sosoknya lagi. ada, menelusurnya Baca- itu mudah, mencari Ya. kesayidannya itu gampang. Baca lagi biar Al-Farisi sadar. Nih, ini komentar dari Vandenberg ya. Komentar dari Vandenberg dalam bukunya tadi, Hadramut dan Koloni Arab di Nusantara. Ini halaman 34. Ini Bang Fako ya, harganya murah ini. Cuma 30.000 ini. Di online banyak. Oh siap. Oh. Ini ketika membicarakan tentang Ahmad Al-Muhajir ya. Mm. Nah, ini langsung aja yang saya tandain. Ia berasal dari Basroh Oh. dan pindah bersama nenek moyang ke 80 keluarga yang baru saja saya sebutkan. Saya menilai bahwa legenda kepindahan mereka tidak menarik untuk dikisahkan di sini. Apalagi tampaknya legenda itu berasal dari zaman modern. Ada dua poin yang bisa saya ambil dari redaksinya Vandenberg, bahwa yang satu menyebutkan legenda, kemudian yang kedua itu Legenda lagi. asalnya dari zaman modern. Nah, ini mungkin Bang Din ini bisa menguraikan ini legenda yang asal usulnya yang berasal dari zaman modern. Artinya begini, itu dikisahkan di zaman-zaman sekarang atau di zaman-zaman akhir lah, generasi-generasi akhir lah, setelah sekian abad setelahnya, yang diklaim bahwa ini Al-Farisi ini ngomong aja, nggak usah nulis, ngomong aja ke saya. Apa yang mau diskusikan ini, nggak usah ngomong ngak-ngakan depan saya. Udah Gus Ajis, itu sampah. Kagak Gus bisa Ajis. Gus, Itu sampah. kagak bisa udah. dia. Tuh keluar, kagak bisa Gus. Nah, cemen. Sampah udah. baik Gus, Berarti jelas, saya kan? lanjutkan lagi ya Gus ya, mumpung ada Gus Jazuli ini ya teman-teman. Silakan Bos Din. Silakan Bos Din. Jadi yang kedua, algoritma ini begini Gus ya. Saya tuh mulai memahami persoalan masalah algoritma dan ini penting untuk buat saya tuh yakin gitu loh. Karena sampai hari ini saya menambahkan keyakinan itu bukan karena Gus Ajis Jazuli, bukan karena Bang Paku, bukan karena Bang Ali, apalagi santri bersarung, tapi apa yang saya temukan itulah yang membuat saya makin yakin kan begini. Kan gini Gus, algoritma yang dimaksud. Kan Muhammad Al-Faqih Muqaddam, ya kan?
Ali Walidil Faqih, Muhammad Sohib Mirbat, lalu Ali Koli Kosam, Alwi Muhammad Alwi Ubaidillah, kan begitu gitu ya. Kita melihat dari keutamaan mereka ini, maksudnya di algoritma itu. Mereka ini kan mujtahid mutlak, imam-imam besar, klaimnya seperti itu kan. Tapi tidak meninggalkan satu catatan pun dari generasi ini. Nah, algoritmanya mari kita lihat kepada Syekh Abdul Qadir Jalani satu aja gitu. Beliau itu tertulis gitu loh, riwayatnya ditulis oleh murid-muridnya. Nah, jadi maksudnya gini Gus, kalaulah kesohihan orang ini tidak bisa kita lihat secara garis nasabnya, paling tidak ini ada apa namanya itu Karya karya ilmiahnya. karya ilmiahnya, Iya. karya tulisnya. Nah, jadi Iya. di sini saya mulai paham juga, oh ini yang dimaksud Kiai Imad adalah algoritma. Kalau memang dia tuh tokoh, adalah catatannya gitu loh. Kalau tidak ada dalam nasabnya. Buktinya saya Abdul Qadir Al-Jalani, Imam Bukhari dan sebagainya itu kan. Semua mereka meninggalkan catatan-catatan, karya-karya tulis dan juga dari eksternal juga itu ditulis. Itu yang saya pahami tentang algoritma itu untuk yang keduanya, Gus Ajis. Mohon koreksi kalau salah. Betul. Dan Betul, begini, betul. ada satu ciri lagi Bang Din, atau bisa dikatakan algoritma juga ya, masuk ke kategori algoritma itu. Misalkan seperti ini, siapa Ali Abu Bakar As-Sakran itu menceritakan di dalam kitabnya bahwa Tarim itu di satu zaman itu ada 300 mufti loh. Bayangin 300 mufti. 300 mufti, Bang. Edan nggak? Di kerajaan aja paling 1-2 mufti, ini 300. Satu ciri ini katanya, kata Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf itu. Satu ciri di kitab-kitab terdahulu bahwa mereka itu suka melebih-lebihkan informasi. Padahal di satu zaman itu, di zamannya Fakih Muqaddam, muftinya cuma satu. Siapa? Ibnu Abil Hayth. Itu doang. Yang lain nggak ada. Ada beberapa keluarga yang lain dan itu bukan di Tarim. Dan meskipun seandainya kita kumpulkan satu hadromut, katanya ini, di satu masa tersebut, paling kita bisa nemu 2-3 orang di satu masa. Artinya itu pun juga salah satu algoritma juga Bang Din. Bahwa melebih-lebihkan informasi itu memang budaya mereka. Gitu. Budaya